Halo teman-teman, apa kabarnya? Sebelum gue memulai video ini, gue ingin memberitahu ke kalian, lupakan yang kalian tahu apapun itu tentang motor roda 2. Kenapa? Karena hari ini gue akan menyambangi satu unit berasal dari Kanada. Dia berkapasitas 3 roda teman-teman. Jadi langsung aja, ini dia motornya 1330 cc Can-Am Spyder F3 Special Series. Ini dia. Ini dia teman-teman, Can-Am Spyder F3 Special Series. Jadi first impression pertama kali gue ngeliat motor ini mirip motor-motor ala Batman ya. Karena rodanya 3, strukturnya itu seperti mobil. Jadi teman-teman, kalau kita lihat nih di tampilan depannya ada tulisan BRP. Nah, motor ini di bawah naungan BRP, yaitu singkatan dari Bombardier Recreational Products. Motor ini berasal dari Kanada nih teman-teman, dan ini adalah edisi yang Special Series. Terlihat pada bagian depan sebelah kanan, ya ini teman-teman ada tulisan S di situ berwarna merah menandakan Special Series. Dan kalau kita lihat di bagian spakbornya teman-teman, di sini tuh ada lampu sen ya. Di sini lampu sennya nih menurut kami ini adalah kesan yang mewah, dan ukuran spakbornya juga di sini kita lihat itu besar ya terhitungnya, karena ukuran bannya di sini memakai 165/55 ring 15. Dan uniknya adalah pada bagian bannya di situ ada tulisan MC for Motorcycle Use Only. Jadi terlihat memang ban ini itu sekelas seperti ban mobil, tapi bukan teman-teman, ini adalah ban motor. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, pengeremannya telah menggunakan Brembo dan disnya berukuran 270 mm. Dan Brembonya ini udah 4 piston ya teman-teman ya. Dan kalau kita geser ke sebelah kanan sedikit nih, di sini ada tulisan Can-Am nih, menandakan ciri khas dari Can-Am Spyder F3 Special Series ini. Dan bergeser dari tulisan Can-Am teman-teman, di sini tuh ada lampu fog lamp. Lampu fog lampnya itu telah menggunakan LED ya. Dan kalau kita bergeser di sini lampu utamanya masih menggunakan lampu halogen. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat di sini sekilas lampu depannya tuh mirip sama Kawasaki ZX25R ya. Tapi bedanya kalau di sini tuh lebih lebar dimensinya. Di sini tuh bukan mesin ya, kalau misalkan kalian penasaran, oh mesinnya mungkin ada di depan. Enggak, ini bukan mesin, ini adalah bagian bagasinya. Mesinnya itu terletak di tengah teman-teman. Nah, gue akan coba nih untuk naik sedikit ke bagian kokpitnya, karena untuk membuka bagasinya ini tuh terletak di bagian kokpitnya. Untuk bagian depannya juga kalau kita lihat, di sini itu semuanya udah futuristik, dan gue juga tadi lupa ngasih tahu kalau misalkan bagian depannya itu di sini ini adalah radiator. Sekarang kita naik yuk ke atas. Oke, di bagian tengahnya nih teman-teman, di sini tuh ada LCD ya, layar LCD berukuran 7,8 inch. Di sini kuncinya itu belum kiles ya teman-teman ya. Nah, bentuk kuncinya itu seperti ini dan ada tulisan Can-Am seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau membuka bagasinya itu caranya gimana sih? Cara membukanya adalah kita putar abis ke kiri sampai terdengar bunyi suara terbuka. Dan sekarang gua akan pindah ke depan. Oke, ini tinggal dibuka aja bagasinya. Dan kapasitas bagasinya yaitu tuh setara dengan 24,4 liter atau dengan satu helm. Jadi satu helm bisa masuk di sini. Namun bedanya jenis bagasi ini dengan Can-Am yang Ryker adalah di sini belum ada charger spotnya. Kalau yang Can-Am Ryker itu sudah ada charger spotnya, tapi di sini tuh belum. Untuk menutupnya sampai terdengar bunyi tertutup, maka bagasinya sudah terkunci. Gue akan berpindah lagi nih teman-teman ke bagian tengah. Di bagian tengahnya di sini itu ada tangki bensin. Tangki bensin ini kurang lebih itu memuat sekitar 27 liter. Gimana cara membuka tangki bensin ya? Kalau tadi untuk membuka bagasi itu kita putar ke kiri abis. Nah, kalau untuk bagasinya kita akan putar ke kanan abis. Dan gue akan berpindah sedikit nih ke bagian depan sebelah kiri, yaitu adalah safety card-nya. Nah, ini tinggal diputar aja ke kanan. Karena motor ini berdomisili di Eropa, jadi safety card-nya itu sangat penting ya. Di sini ada tulisan warning dan peringatan kita sebelum menaiki motor Can-Am Spyder ini. Oke, seperti itu ya. Gue akan coba naikin nih. Oke. Nah, di sini gue akan membahas seputar bagian kokpitnya. Nah, di sini tuh ada tulisan before operating read safety card. Jadi safety card yang tadi ada di sebelah kiri sini tadi gue udah tunjukin. Jadi pada bagian sebelah kiri LCD-nya itu teman-teman di sini sudah tertera fuel consumption-nya. Terus di sini juga udah ada speedometer dan juga di sini sudah ada kilometernya. Sebelum kalian menyalakan motor ini, baiknya tuh gue akan membahas seputar kokpit yang ada di handlebarnya. Lagi dan lagi perbedaannya adalah dengan Can-Am yang Ryker,
handlebarnya itu tidak bisa adjustable teman-teman. Jadi tidak bisa disetting, di sini handlebarnya itu sudah fix ya. Terus di sini ada tulisan mode nih teman-teman. Pada motor Can-Am Spyder ini memiliki 3 mode, yaitu pertama di situ ada mode normalnya. Terus ketika gue pencet di sini ada mode sportnya dan mode eco. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan mode sport nih, di sini kalian untuk kanan kiri dan untuk handlingnya itu tidak stabil ketika kalian menggunakan mode standar. Namun ketika kalian mengganti ke mode eco, di sini konsumsi bahan bakarnya pasti sudah stabil dengan mode ekosistem yang sudah tertera pada motor ini. Di bagian handlebar sebelah kanan di sini ada tertera tombol hazard nih teman-teman. Terus di belakang tombol hazard di sini ada switch on off engine-nya. Jadi untuk menyalakannya kalian tinggal turunin aja engine startnya ke bawah, lalu tinggal pencet starter button-nya. Nah, di bawah tombol engine start di sini tuh ada traction control. Di bawah traction control button di sini ada starter button, gitu. Jadi gimana caranya untuk memundurkan motor ini? Kalian tinggal pencet tombol R yang ada di sini, lalu kalian tinggal switch ke belakang handshift yang ada di sebelah kiri sini. Maka dia akan otomatis mundur untuk posisi ridingnya. Terus kita bergeser sedikit nih. Di bagian kiri di sini ada headlamp, di sini untuk mengatur lampu jauh dan lampu dekat ya. Dan di sebelah kanan ketika kita bergeser sedikit ada bagian mode yang tadi sudah gue jelaskan, dan juga ada parking mode. Parking mode ini gunanya untuk apa? Ketika kalian ingin menggunakan motor ini, pastikan parking mode-nya itu sudah dipencet. Karena ketika parking mode ini belum dipencet, maka motor ini akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Nah, oke. Tapi ketika kalian sudah menekan tombol parkirnya, motor ini tidak akan mengeluarkan bunyi. Ya, oke. Tombol parkir ini berfungsi untuk locking system ya. Jadi ibaratnya kunci stangnya pada motor ini. Seperti itu teman-teman. Nah, di bawah sini, di sini ada pengaturan audionya nih berbentuk seperti analog ya. Dimana kalian bisa menggeser ke kiri dan ke kanan. Lalu di bawah, di sini tuh ada tombol klakson. Kita akan coba dengar suara klaksonnya seperti ini. Nah, oke. Itu dia bunyi klaksonnya. Dan bergeser dari tombol klakson, di sini ada tombol volume ke atas dan volume ke bawah untuk mengencangkan dan mengecilkan suara. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mengontrol volume dari HP kalian, melainkan bisa melewati handlebar yang ada di sini. Gitu. Terus bergeser sedikit di bagian hand gripnya nih. Di bagian hand grip di sini ada shifternya, shifter untuk maju mundur gigi. Itu terletak ada di sebelah kiri bagian handlebar. Dan untuk bagian suspensi depannya teman-teman telah menggunakan KYB berukuran 5,1 inci. Terus kalau kita ngomongin tentang mesinnya nih, mesinnya itu menggunakan mesin Rotax. Dengan mesin Rotax ini, motor ini berkapasitas 1330 cc dan dengan maksimum power 151 daya kuda di RPM 7250. Dan untuk torsi maksimalnya motor ini mencapai 130,1 Nm di RPM 5000. Dan unique selling point-nya teman-teman, jika kalian tertarik dengan Can-Am Spyder F3 Special Series ini, kalian bisa merubah catnya tanpa harus mengecat ulang. Terus gimana caranya? Caranya kalian bisa cutting stiker dengan warna yang berbeda, karena tekstur dari motor ini itu mengkotak-kotak tapi memiliki sedikit lekukan. Nah, terus yang paling penting adalah harga dari motor ini yaitu senilai 770 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, di sini joknya itu sudah double seater. Bedanya dengan Can-Am yang Ryker, Can-Am Ryker itu cuma single seater dan bentuk joknya itu mungkin mirip-mirip seperti Triumph Bobber ya, cuman di sini sudah menggunakan double seater. Jadi kami akan bergeser ke bagian footstepnya. Bedanya footstep Spyder dan Ryker, kalau Ryker itu kan bisa di-adjust. Namun untuk Can-Am yang Spyder F3 Special Series ini, itu footstepnya fix atau tidak bisa diubah-ubah. Kalian bisa mengubahnya sebenarnya, cuman ini sebenarnya caranya tidak kurang efisien. Kalian harus membuka dengan baut di bagian belakang atas footstepnya. Gitu, kalian kendorkan, lalu kalian bisa mengaturnya seberapa nyaman kaki kalian untuk menapak di footstepnya. Oke, gue akan berpindah nih teman-teman ke bagian belakangnya, simak terus videonya. Oke teman-teman, di sini di bagian belakangnya nih, kalau misalkan kita lihat spakbornya itu besar ya. Ada tulisan BRP-nya, kental sekali logo BRP-nya di sini. Di sini shocknya telah menggunakan saks berukuran 5,1 mm dan untuk di bagian pengeremannya, di sini disc brake-nya itu berukuran 270 mm, satu piston floating caliper. Dan pada bagian bannya itu dibalut dengan ukuran 255/50 teman-teman, ring 15. Jadi untuk ring dari velgnya ini sama ya, depan belakang itu rata.
Dan untuk bagian swing armnya di sini suspensinya menggunakan monoshock swing arm dan belum menggunakan gardan teman-teman, melainkan masih menggunakan belt. Namun kalau kita bergeser ke bagian lampu belakangnya nih teman-teman, di sini desainnya futuristik ya. Di sini lampu belakangnya itu belum menggunakan lampu LED, masih menggunakan lampu halogen. Dan untuk lampu sennya juga sama, di sini belum LED tapi menggunakan lampu halogen. Oh iya, tadi gue sempat lupa untuk ngasih tahu kalau motor ini telah dilengkapi oleh teknologi ABS anti-lock braking system dan juga telah dilengkapi oleh stability control. Nah, setelah ini gue akan mencoba untuk berimpresi berkendara dengan motor Can-Am Spyder F3 Special Series ini. Gimana rasanya? Ikutin terus videonya. Ketika dikendarai, Can-Am Spyder F3 Special Series memberikan kesan yang sangat berbeda. Kaki dan tangan harus bisa menjadi tumpuan ketika ingin berlika-liku dengan motor roda 3 ini. Overall, kami suka dengan motor ini karena jika dipakai di kemacetan, pastinya sensasi seperti mengendarai mobil sangat terasa. Karena tidak harus menurunkan kaki. Terima kasih sudah klik video ini. Latif signing out, I'll see you on the next video. See you!